MA yang bersedia untuk menjadi expert di acara Sinergi Six Anniversary Sinergi Konsultan Indonesia atau SCI yang ke-6. Pian pemateri kita atau expert kita yang ke-7, karena selama bulan November ini setiap Selasa dan Sabtu jam 5 sore kita ada sharing section di live Instagram. Nah, seru banget nih teman-teman yang sudah hadir, 20-an lebih bersama kita. Materi kita ini tentang hoax dan pencegahannya. Bersama siapa lagi kalau bukan kesayangan kita, Pak Imaduddin MA. Beliau ini adalah peneliti dan pemerhati psikologi sosial. Beliau juga pernah melakukan penelitian terkait dengan hoax dan pencegahannya. Oleh sebab itu, tidak usah kita tunggu panjang-panjang dan tidak usah ditunggu lama-lama lagi. Silahkan Pak Imad untuk menyampaikan materinya. Wow. Makasih kepada Ibu Santi Komalasari ya, MPC Psikolog, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal penting ya mengenai hoax dan pencegahannya ya. Mudah-mudahan suara saya dapat terdengar dengan baik di telinga teman-teman sekalian ya. Sangat baik Pak, tidak cuma di telinga, di hati kami terima juga Pak Epian. Ya, bagus. Mantap. Mudah-mudahan nanti sebelum jam 6 kita sudah berakhir ya. Iya, jam 6 kurang 1 menit Pak. Nah, sebelum jam 6. Oh ya. Itu, kenapa Pak? Karena ya macam-macam lah. Karena baik. Siapa tahu ditutup orang nanti pintunya. Saya suruh buka. Oke. Oke, hari ini kita bicara tentang hoax ya. Jadi mungkin supaya kita fokus, nanti saya akan bicara 4 hal saja mungkin ya. Pertama mengenai pengertian yang dimaksud dengan pengertian hoax itu apa. Kemudian media apa saja sih yang sering digunakan untuk menyebarkan hoax itu apa. Kemudian yang ketiga itu dampaknya, dampak ketika hoax itu disebarkan. Dan yang terakhir adalah pencegahannya. Nah, pencegahan ya, gimana sih caranya supaya hoax itu tidak tersebar luas gitu. Nah, nanti kita akan kupas itu di session terakhir. Oke, nah yang pertama itu hoax. Mungkin teman-teman sekalian tahu persis ya apa sih yang dimaksud dengan hoax itu. Nah, jadi hoax itu secara sederhananya sebenarnya ya berita bohong ya, berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Jadi kalau dapat informasi kemudian informasinya itu tidak ada sumbernya, kemudian terkesan bohong, nah itu bisa disebut sebagai berita bohong atau hoax tadi itu. Jadi sebenarnya ya itu tadi ya, jadi berita bohong atau berita yang tidak ada sumbernya. Namun berita itu disebarkan atau disampaikan seolah-olah berita itu adalah sebagai sesuatu yang benar ya. Jadi beritanya sebenarnya bohong tapi dibungkus dengan baik, dengan gitu sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi ada prinsipnya juga ya. Jadi prinsipnya itu ketika sebuah berita bohong itu disampaikan terus-menerus itu ya, maka dianggap sebagai sesuatu yang benar itu ya, sesuatu yang benar. Nah mungkin itu yang perlu kita sampaikan ya. Jadi berita hoax itu intinya ya berita bohong atau berita yang benar, cuma disampaikan seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang benar gitu. Oke. Ada kalau jadi tidak cuma sekedar mengeluarkan berita ya, tapi bisa jadi juga sesuatu yang
salah, tapi dikemas sedemikian rupa jadi tampak seperti betul-betul meyakinkan gitu, padahal itu berita bohong, itu juga masuk hoax ya, atau berita yang sudah betul-betul dasar bohong itu juga masuk hoax gitu ya berarti ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau ya itu tadi, kalau ini saya kutip ya dari seorang ahli yang menyatakan bahwa sebenarnya hoax itu adalah sebuah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaku sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi dia berpura-pura benar padahal faktanya adalah sesuatu yang salah. Tidak benar ya. Salah. Nah, tidak benar. Nah, hoax ini ada macam-macam ya, ada macam-macam. Ada bisa berita bohong yang disengaja misalnya ya, atau berita yang menghasut, atau berita yang tidak akurat misalnya ya, atau berita ramalan, atau berita yang menyudutkan seseorang misalnya, itu bisa masuk dalam kategori atau klasifikasi berita bohong yang sengaja memang dibikin, diproduksi, kemudian disebarkan. Nah itu masuk. Menyudutkan satu pihak tertentu, apalagi kan ini musim pilkada ya. Ya, nah biasanya pasti ada berita-berita yang sengaja diproduksi misalnya ya untuk mendiskreditkan satu kelompok tertentu atau satu pihak tertentu gitu ya. Nah, berita-berita yang dibikinnya berita-berita yang bohong tadi itu. Nah, kemudian ini saya kutip ya, ada sebuah survei ini, sebuah survei dari Mastel, Masyarakat Telekomunikasi ya, tahun 2017. Jadi dari hasil survei itu kira-kira di mana saja sih hoax itu menyebar? Oh gitu. Jadi hoax itu menyebar di mana saja. Nah, dari hasil survei tadi itu ternyata sebanyak 92,4% itu menyebar di media sosial. Memang paling banyak ya. Tadi itu ya, jadi kalau dari hasil dari surveinya tadi 92,4% itu menyebar di media sosial. Pertanyaannya kenapa media sosial itu begitu menjadi banyak media yang paling banyak? Iya, kenapa kira-kira? Jawabannya adalah karena memang di media sosial itu kan tidak ada proses filter ya, tidak ada proses editing dan lain sebagainya. Betul. Jadi semua orang bisa saja menulis itu kemudian menyebarkan. Beda kan kalau misalkan di televisi misalnya ya, atau di koran misalnya, biasanya kan ada proses editing kan, editor yang mengedit atau melihat lagi tulisannya ini benar apa tidak. Betul. Kalau di medsos nggak ada ya. Nggak ada filternya itu, semua orang kan punya kuasa di tangannya kan, menulis apa, mau menyebar apa dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau di radio atau di televisi kan ada proses yang mengawasi itu. Nah kemudian 92,4% ya menyebar di media sosial, ya WhatsApp ya, atau di Facebook misalnya ya, atau di Twitter dan lain sebagainya. Nah kemudian 62,8%-nya itu menyebar melalui aplikasi chat ya. Nah kemudian ini semakin kesini semakin menurun ya. Kemudian dari situs web juga, website ya. Situs-situs. Ya, situs-situs yang kan situs itu kan ada dua ya, ada yang official memang, official, ada yang memang dibikin untuk tujuan tertentu. Yang resmi ya, yang resmi dengan yang tidak resmi istilahnya ya.
Iya. Nah, kalau yang resmi itu kan misalnya kan kalau di tempat kita kan UIN itu kan ada yang situs web UIN misalnya ya. Ya, resmi. Atau situs KPK kan misalnya ya, atau situs tentang COVID ini kan ada COVID ID itu kan. Betul. Dibikin oleh, nah itu. Nah, yang 34,9% ini menyebar di situs-situs yang tidak resmi, yang konten atau isinya itu tidak bisa terverifikasi atau tidak bisa tervalidasi. Ini menyebar di 34,9%. Itu angka yang besar. Lalu ada juga lumayan. Makanya nanti kita akan lihat di pencegahannya ya. Iya. Tahu bahwa ini sudah sebarannya bagaimana, nanti kita lihat bagaimana sih cara mengenali misalnya ya. Mengenali sebuah berita tuh ada hoaxnya atau tidak gitu ya. Kemudian hoax itu menyebar juga di televisi ya, televisi. Bisa juga ya Pak, padahal kan ada filternya kalau televisi. Bisa juga kan, bisa. Makanya makanya ada dewan etiknya, dewan anunya gitu kali ya. Iya. Atau datanya tidak akurat kan misalnya ya. Sebenarnya tidak bohong ya. Tapi tidak akurat. Tidak akurat. Asumsi data yang gitu. disampaikan itu asumsi, betul. Asumsi ya. Betul. Artinya mengambil satu frame, satu pandangan saja untuk mengeneralisir semua aspek gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian yang email juga ya, email itu 3,1% ya. 3,1% itu menyebar di email. Lewat email. Ya, di media cetak ya, dan juga radio. Nah, itu kira-kira ya, sebaran di mana saja sih hoax itu bisa menyebar. Paling banyak sih di media sosial ya. Mungkin teman-teman bisa merasakan itu kan? Iya. Bisa merasakan itu, melihat di Twitter misalnya ya, atau di Facebook, atau pesan berantai melalui WA gitu kan. Betul. Bahkan ini macam-macam. Iya, lagi marak banget itu Pak. Ya. Misalnya apa Bu? Yang sebarkan ini maka Anda akan mendapatkan kayak gitu ke 10 grup misalnya kayak gitu-gitu. Akan mendapatkan hadiah, hubungannya apa gitu kan. Kalau dipikir menyebarkan ini ke 10 grup, tahu dari mana dia aku udah 10 grup, mungkin kayak gitu kalau mikirnya tuh. Tapi kalau yang nggak pakai mikir, udahlah sebar gitu. Terus kadang juga tentang info-info jumlah COVID itu kadang juga ada tuh Pak yang di-share di grup-grup sih. Biasanya yang paling sering hoax itu jarang, kalau saya terima pribadi itu jarang, tapi saya biasanya nemuinnya tuh di grup. Misalnya angka COVID naik sekian, padahal dilihat di webnya nggak segitu gitu. Atau misalnya COVID dapat dibunuh dengan jahe misalnya, padahal itu tuh awal-awal belum dibuktikan secara empiris ya. Itu masuk juga nggak tuh Pak? Iya, masuk juga. Jadi informasi yang tidak ada sumbernya tadi dan tidak tervalidasi kan itu. Iya, betul banget. Sembarangan saja yang dia bikin. Betul. Nah, itu tadi ya. Di mana saja sih hoax tadi menyebar ya. Di media sosial yang paling banyak. Nah, sekarang kita lihat kira-kira isu apa saja sih yang sering dipakai gitu ya. Iya. Sering dipakai untuk membuat hoax gitu. Nah, saya masih mengutip nih punya Mas Tel ini. Iya. Masyarakat telekomunikasi yang dia melakukan survei itu ternyata itu 91,8% isu yang paling dipakai atau paling enak untuk digoreng itu adalah isu tentang sosial politik. Itu cepat ya menyebarnya. Sekali, iya. Di 91,8% itu isu yang paling mudah untuk dibagikan itu adalah isu-isu tentang sosial politik. Sekarang kan politik itu luar biasa kan. Iya, benar banget. Apalagi di masa-masa ini ya Pak ya. Iya.
Nah, kemudian isu yang kedua yang paling sering dipakai itu adalah isu tentang SARA. SARA ya. Tuh. Mungkin Ibu Santi tahu SARA ya? Tahu, saya tahu sekali itu. Iya, benar. Tahu ya? Iya. SARA. Tahu Pak, SARA tahu itu- banget. Ya, bagus lah kalau tahu ya. Iya tahu, oke. Aduh, seru banget pembahasannya nih Pak. Aduh, hai. Apa namanya, kita sapa-sapa dulu. Nih ada Bu Yulia, ada Pak Mubarak, ada Siti Rayati, ada Diki, kemudian Pak Diki ya, kemudian ada entah siapa lagi tadi, banyak sekali yang turut join. Dari Jakarta juga ada, dari sekitar Kalimantan Selatan juga ada. Seru banget nih Pak. Pak, sebelum kita melanjutkan boleh dijeda dulu Pak, ada yang bertanya nih. Sebelum seru banget pembahasannya sampai dengan SARA tadi ya Pak ya. Jadi kita harus jeda dulu ini. Pertanyaan pertama nih Pak. Dari Tri Yuliani kayaknya tadi yang pertama ya. Ini saya masih scroll karena kejauhan banget. Sebentar. Atau seketemunya aja dulu kali ya. Dari mana tadi? Ketinggian. Nah, cara untuk mengantisipasi supaya tidak mudah mengkonsumsi berita atau kabar hoax itu yang ada di media sosial gimana? Karena kan kita tahu ya Pak ya, banjir informasi itu kadang ini bener apa enggak kayak gitu Pak. Mohon cara antisipasinya seperti apa dari Pak Imad? Silakan Pak. Ya, kalau di COVID itu ya, ini saya melihat ya, saya secara umum aja ya. Oke. Jadi kalau di COVID itu kan ada istilah 3M kan? 3M ya. 3M itu pencegahan COVID ya, 3M. Ya. Memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ini sambil kampanye COVID nih. Iya, bagus saja Pak. Dengan mencuci tangan dengan air mengalir. Mencuci tangan pakai air mengalir ya. Ya. Nah, kalau dalam konteks COVID juga 3M juga, Bu. Apa itu Pak? 3M juga ya. Nah, ini yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Kominfo nih, 3M. Oke. M yang pertama adalah memeriksa. Memeriksa. Nah, Oke. Oh, berita itu. Memeriksa itu. Ya kira masuk akal apa tidak misalnya ya. Kemudian kira-kira sumbernya ada apa tidak gitu. Ya kan? Siapa sih penulisnya misalnya ya. Nah, diperiksa betul-betul itu masuk akal apa tidak misalnya dan lain sebagainya ya. Nah, yang M yang kedua adalah menahan diri ibaratnya ya. Yang kedua menahan diri. Oke. Iya, benar-benar. Menahan diri untuk tidak menyebarkan. Oke, betul. Seperti yang tadi ya, sebarkan ke 10 grup maka Anda akan mendapatkan kebaikan misalnya, atau akan masuk pulsa sekian gitu. Jadi menahan diri untuk tidak serta-merta langsung gitu kali maksudnya ya Pak ya. Iya. Oke. Dua. Periksa dulu, setelah periksa. Kadang-kadang kan kita itu meriksanya itu kan hanya lihat judulnya saja toh. Benar. Gitu. Wah, tidak melihat isi dalamnya. Melihat isi dalam. Nah, kemudian setelah melihat itu, ternyata ini misalnya ya ada hoaxnya misalnya ya, atau datanya tidak tervalidasi kan misalnya ya. Nah, menahan diri untuk tidak menyebarkan ke orang lain. Artinya kalau kita sebarkan kan itu sama saja dengan menyebarkan kita hoax. menyebar Kemana-mana. Benar. Iya. Hoaxnya. Tuh. Nanti teman yang lain melihat lagi kemudian menyebarkan lagi. Karena merasa kita yang menyebarkan, orang itu percaya sama kita, dikira berita benar gitu kan ya. Malah jadi apalagi misalkan saya misalnya dosen kan. Nah, menyebarkan itu ini pasti yang mahasiswa yang membaca atau yang melihat pasti akan itu tadi mempercayai apa yang kita kirim. itu. Nah, iya.
akhirnya kan dosanya berenteng itu. Iya, dosa berenteng itu. Bisa berenteng itu. Mm-mm. Bisa berenteng. Nah, jadi menahan diri untuk tidak menyebarkan ya. Memang itu sulit itu, Bu. Iya, benar banget. Benar banget. Sekali. Apalagi yang kita rasa kayaknya ini penting gitu ya. Jadi pengen cepet-cepet Ya. gitu mau menyebarkannya gitu. Oke, yang kedua, yang ketiga apa, Pak? Dianggap sebagai supaya dianggap sebagai orang yang update gitu ya. Yoi, Pak. Nah, yang ketiga itu adalah, nah ini kita kontranya ya, konternya. Mhm. Mhm. Kalau yang tadi itu kan menyebarkan informasi yang negatif toh. Nah, Iya. yang ketiganya adalah menyebarkan informasi yang positif gitu ya. Oke, Negatif dilawan dengan hal yang positif. yang positif. Mhm. Keren nih. Harapannya kan ketika semakin banyak informasi yang positif yang kita distribusikan, kita bagikan gitu ya, justru Betul. akan melenyapkan atau mengurangi hal-hal yang negatif gitu ya, yang hoaxnya tadi itu. Betul, betul, Seperti betul. konter itu. Oh, jadi informasi itu kalau misalkan dapat informasi negatif langsung saja diklarifikasi misalnya ya. Iya, iya. Jangan Penting sampai itu. jangan sampai informasi itu melebar ke sana kemari itu dengan berbagai macam persepsinya, dengan berbagai macam kepentingannya kan langsung apa namanya ya, diklarifikasi lah. Diklarifikasi, benar-benar benar. Nah, Oke, yang keempat. itu 3 saja, Bu. Oh, tiga saja. Oh iya, saya pengennya terus-terusan ya Pak. Soalnya banyak banget pertanyaan ini Pak. Mohon izin ya Pak, kita ini ada yang dari Balikpapan juga, ada yang dari Jogja juga join sama kita. Seru banget nih. Sebentar ya Pak ya, kita urutkan dulu. Ya. Tadi baru satu. Nah, ini tadi ada dari Kinderdi. Izin bertanya, kalau cerita yang dilebih-lebihkan termasuk hoax apa enggak Pak? Mungkin bisa dijawab cepat aja. Ya, kalau lebihannya itu palsu bisa masuk hoax juga ya. Ya, tergantung. Beritanya Lebaynya bohong gitu kan ya. Iya, cuma gini ya, memang beda ya kalau kita nitip uang, saya nitip uang 10.000 nih, kasihkan ke dia misalnya ya, pasti sampainya 10.000 kan. Tapi kalau kita ngasih informasi gitu ya, kita ngasih apa gitu, kalau titip sampaikan ke A misalnya, pasti tidak sama. Apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita sampaikan lagi ke yang itu ya. Ya sama ibaratnya kita kasih bumbu masakan gitu ya. Nanti sampai ke orang lain itu bisa jadi masakan itu. Ada yang kasih garam, Iya, ada yang kasih gula, ada yang kasih masak. Ada yang ngasih, ada masak, iya kan? Masakan Kira-kira seperti itu. Banyakkan bumbu. Ngasihkan bumbu kan, ngasih bumbu-bumbunya, nanti diserahkan ke orang lain sudah jadi apa namanya, masakan. Nah itu kira-kira ya kalau kaitannya dengan informasi atau berita itu pasti banyak lebihnya. Dan kalau itu lebihnya itu hal yang salah misalnya atau berita bohong nggak bisa kategori Hoax juga. betul. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Apa sih dia ini kepo kayaknya, Maria Pandoni dari Balikpapan, domisilinya ya. Mau tanya apa penyebab orang membuat berita hoax? Apakah ada faktor kejiwaan atau sekedar kepuasan batin atau apa sih gitu loh? Dia ini penasaran kayaknya, kok ada aja orang kurang kerjaan semacam itu. Silakan Pak. Ya, orang membuat hoax itu kan ada macam. Saya nggak tahu persis ya apakah ada unsur kejiwaan, ada unsur kejiwaan atau apanya di dalamnya. Mungkin bisa saja diteliti kan kira-kira dari pelaku hoax ini apa sih yang menjadi motivasinya misalnya ya. Cuma yang saya baca itu hoax itu kan bisa karena faktor-faktor tertentu kan, misalkan faktor ekonomi ya. Aja dia membikin berita itu misalkan di website gitu ya. Nah, dia bikin berita yang bombastis sehingga orang lain tertarik untuk masuk ke dalam
Kumpulannya. masuk ke dalam websitenya itu misalnya, website. atau dia bikin websitenya kan ada clickbait kan itu kan. Benar. Jadi semakin banyak orang masuk ke dalam situs websitenya itu, semakin banyak pundi-pundi uang yang masuk ke dirinya. Nah, itu Bitcoin. ada Ya. juga Bitcoin ya namanya istilahnya ya Bu ya. Tuh. Biasanya kan bikin berita yang bombastis gitu judulnya. Bombastis, betul banget. Padahal isinya tidak sesuai juga dengan isi ya, Judulnya. namanya judulnya. Betul banget. Judulnya. Nah, itu. Karena ya faktor ekonomi atau faktor kepentingan kelompok misalnya, atau kepentingan politik tertentu juga. Buzzer gitu ya. Iya, buzzer itu bikin isu-isu tertentu misalnya ya, dan isu itu digoreng oleh buzzer dan kawan-kawannya itu, sehingga menggiring opini opini masyarakat untuk melakukan sesuatu atau apa gitu. Nah, itu Bisa jadi. mungkin bisa jadi kenapa seseorang itu membuat berita hoax gitu. Dia memproduksi tadi itu karena kepentingan ekonomi atau kepentingan politik atau kepentingan praktis. Betul banget. Itu. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih, Pak. Ada nggak sih ciri-ciri atau kriteria tertentu yang bisa menentukan bahwa sebuah berita itu hoax atau palsu dari Syamia 21? Silakan, Pak. Oke ya, ini. Nah, kalau ciri ya, ini sebagian sudah saya ceritakan tadi itu ya. Iya, ini pertanyaan udah dari tadi soalnya. Jadi nggak tahu kalau kita udah bahas tentang itu. Monggo dilanjut aja, Pak. Nah, tadi misalkan yang bisa kita lihat secara singkat itu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama itu adalah lihat judulnya dulu. Lihat judulnya ya, judulnya itu kira-kira provokatif apa tidak misalnya ya. Provokatif ya, memprovokasi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu bisa menjadi penciri ya, apakah sebuah berita itu masuk kategori hoax atau kabar yang asli. Nah, kemudian yang kedua adalah mencermati alamat situsnya. Nah, ini kalau betul banget ya. Iya, ini kalau website. Mencermati. Nah, lihat kira-kira websitenya itu kredibel apa tidak gitu, valid atau tidak. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal kan, ada yang memang ofisialnya, ada juga yang website yang abal-abal lah gitu ya. Iya, benar banget. Abal. Jadi kalau misalkan berita itu dipublish oleh ini kaitkan dengan Kompit ya, misalkan disampaikan oleh Covid ID misalnya ya. Covid ID yang punya gugus tugas itu kan, nama data yang disampaikan itu tervalidasi, valid, angka-angkanya dan lain. Betul. Nah, beda kan kalau misalkan data itu dikeluarkan oleh sebuah situs yang mungkin antah berantah misalnya ya, tidak diketahui limbahnya situsnya, kemudian blogspot juga atau apa-apa itu. Nah, mungkin datanya tidak tervalidasi. Nah, itu ciri yang kedua ya. Jadi judul ya, provokatif, kemudian sumber, situs websitenya, sumbernya, kemudian yang dilihat yang ketiga adalah faktanya ya. Bisa lihat kontennya, ya. Ya, konten provokatif, judul, kemudian situs, alamat, kontennya. Kontennya sekarang yang dilihat. Harus dibaca kan satu-satu gitu kan. Betul. Baca, kemudian dilihat lagi nah, kemudian melihat fakta itu jangan dari satu sisi. Melihat fakta itu jangan dari satu sisi. Artinya apa? Kita bisa saja kan melakukan yang namanya cross check lah ibaratnya ya. Iya, betul banget. Cross check, melihat atau membandingkan dengan data lain misalnya ya, atau bertanya dengan orang lain. Kira-kira bujur aja kan atau katakan misalnya ya. Kita dapat informasi misalkan dari dekan Fakultas Usuluddin misalnya ya, nah, kemudian bisa saja kan kita cross check ke yang lain, ini kira-kira bujur aja kan data yang disampaikan oleh Sidin misalnya ya. Nah, itu salah satu cara untuk mencek fakta tadi itu, cross check. Betul. Nah, yang keempat itu ada
pengecekan foto misalnya ya, mencek fotonya, foto kan kadang-kadang kan foto yang masa lalu kemudian dipakai lagi untuk masa sekarang seolah-olah terjadi di masa sekarang misalnya. Oh, editan Kan ya. banyak editan atau bukan editan juga bisa misalkan kejadian itu terjadi pada masa lampau. Oh, ya ya Jadi ya. foto itu dipakai lagi untuk Di masa yang sekarang. Jadi seolah-olah sedang terjadi lagi gitu. sedang terjadi lagi, misalkan kerusuhan di mana misalnya ya, kerusuhan atau demo di mana, misalkan polisi lagi mementungi demonstran mahasiswa gitu kan. Iya. Betul. Sebenarnya itu terjadi pada masa lalu kan. 98 misalnya. 98 misalnya, cuma dipakai lagi untuk kejadian sekarang. Nah, itu perlu diperiksa. Betul betul. Google itu sebenarnya sudah punya toolnya itu ya, tool untuk memeriksa foto-foto itu. Ada softwarenya itu, jadi tinggal dimasukkan. Nanti kita bisa lihat kira-kira foto ini di mana anunya, kejadiannya atau lain sebagainya itu. Nah, itu barangkali ya, trik sederhana untuk melihat apakah sebuah informasi atau sebuah data itu Palsu apa enggak? sebagai palsu atau tidak ya. Ya, sedikit ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin jawabnya bisa lebih cepat lagi. Banyak banget pertanyaannya, luar biasa memang, banyak penggemar dasar lain ya kan. Sebelum ada medsos Pak, hoax itu sudah ada di kehidupan kita. Bahkan Nabi Adam juga korban dari sebuah berita hoax. Nah, pertanyaannya gimana kalau situs resmi ternyata dimaksudkan untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan dari pihak lain, Pak. Nah, monggo nih Pak. Pelik juga ini kayaknya masalahnya ini ya Pak ya. Ini pertanyaan kelas dari Pak Mubarak ini. Iya, ini pertanyaan ke Profesor. Pas saja sudah Profesor Imaduddin, insya Allah. Monggo Pak. Saya ini agak susah juga jawabnya ya. Iya, ini harusnya Pak Mubarak ini yang bertanya, yang jawab ya, harusnya. Gimana kalau situs resmi ternyata dimaksudkan untuk menguntungkan satu pihak ya dan merugikan pihak lain. Apa ya jawabannya nih? Gak tahu saya ini ya. Iya, mungkin bisa kasih clue atau apa? Bisa jadi Pak Mubarak sendiri yang memberikan clue ke kita, Pak. Ya kan, artinya kalau memang kita sudah tahu kayaknya satu situs resmi ini mendukung pihak tertentu, ya udah kita nggak usah pakai sebagai rujukan aja situs yang ada itu. Kalau saya sih lebih milih begitu. Yang jelas banget nih satu situs resmi ini menguntungkan pihak tertentu gitu, maka saya pakai rujukan yang lain gitu. Bukan begitu Pak Imad? Ya kan? Artinya sepakat ya kan? Oke, selanjutnya Pak, banyak banget nih. Apakah ada bisa dipakai kan? Betul, apalagi zaman now ya kan, kita bisa cari sebanyak mungkin informasi yang serupa tapi dari sumber yang berbeda. Nah, selanjutnya nih Pak, adakah tim khusus atau terlebih di Kalsel nih ya Pak untuk melacak orang yang membuat berita hoax atau semacam apa ya, polisi hoax gitu deh? Ada nggak tuh Pak? Setahu Bapak? Kalau setahu saya sih ada ya, di Kominfo tuh ada. Memang dia pekerjaannya men-trace situs-situs yang punya kecenderungan untuk ke situ ya. Kemudian di kepolisian juga ada kan? Betul, ada. Kepolisian Kalsel kita sudah ada. Tim cyber itu kan, tim cybercrime. Ya. Tim cybercrime. Nah, jadi dia melacak itu. Ada dulu pernah kasusnya yang di Matapura itu ya, jadi dia melacak orang yang menghina guru Ijai itu ya, Ijai. Nah kemudian ada yang mengadukan kan, dari pengaduan itu lalu di-trace itu, dilacak ke siapa sih yang menyebarkan berita hoax itu, dan itu ketangkep itu orangnya. Dengan kan
HP kita ini kan atau laptop kita itu kan punya IP address-nya kan, IP address-nya ya. Betul. Jadi ketahuan itu, ketahuan ketika Betul, kita menyalakan HP, langsung terlacak di mana posisinya. betul, Ya betul. jejak digital itu meskipun itu dihapus di HP kita, tapi tetap dapat terbaca gitu ya, dapat terbaca. Iya, betul banget. Jadi kalau Keren ada jawabannya. pertanyaan, apakah ya, Apakah itu ada sudah satu ya? tuh, Hmm? ada satu tuh, ada capture-nya dari Ijal itu ya, stop di kita. Nah itu maksudnya Iya, ya, stop di kita. Oh, hashtagnya itu ya Pak ya? hashtagnya ya. Betul, betul. Artinya jangan menyebarkan berita-berita yang Betul, betul. palsu atau bohong dari itu. Ya Iya, berhenti di kita lah. stop di kita. Cakep. Itu tadi dari Izal. Nah, ini Bu Yulia juga ikut bertanya, Pak. Kenapa sih orang itu Baik. jadi mudah percaya sama hoax? Dia heran gitu. Kok bisa gitu? Karena tidak sedikit orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi gitu ya, bahkan orang-orang di akademisi itu juga kadang secara sadar maupun tidak sadar dia percaya akan hoax. Nah, kenapa tuh Pak kira-kira? Monggo Pak, silakan. Ya kalau menurut saya ya, menurut saya tiap orang itu kan mencari apa namanya ya, mencari informasi atau di dalam dirinya itu ada nilai-nilai ya, ada keyakinan, ada kepercayaan, ada kepercayaan. Nah, kepercayaan itu yang akan mempengaruhi ke perilaku atau tingkah laku perbuatannya ya. Nah, ketika ada informasi yang masuk dari luar dirinya, yang itu sama dengan nilai atau kepercayaan yang dianut oleh dirinya tersebut, maka dia langsung saja telan itu. Langsung saja telan itu ya. Ya. Nah itu. Jadi ada bias namanya, ada bias ya, bias informasi lah. Jadi dia memiliki kepercayaan, kemudian kepercayaan itu yang mempengaruhi tindak tanduknya. Ketika ada informasi yang masuk, baik atau salah itu, dan itu sesuai dengan keyakinan yang dia miliki, maka dia tangkap atau dia anggap sebagai sebuah kebenaran ya. Iya. Nah itu mungkin jawaban saya ya yang Untuk Ibu Yulia. kepada Ibu ya. Yulia Hairina, psikolog. Baik, terima kasih. Ini tadi ada apa namanya pertanyaan lagi. Oh tidak. Jadi Pak Mubarak menyatakan intinya berimbang Pak ya, katanya gitu. Terima kasih. Oke, sip, mantap. Kemudian silakan Pak, kalau ada lagi yang mau disampaikan, mengingat request Bapak tadi untuk waktu yang cukup terbatas. Kalau ada yang belum disampaikan, monggo dilanjutkan Pak. Oke. Nah kemudian saya bicara dampak ya. Oke. Dampak. Kira-kira apa sih dampaknya ya ketika hoax itu timbul? Jadi dampak ini yang pertama itu kita akan waktu akan lebih banyak terbuang gitu ya. Betul banget. Waktu akan lebih banyak terbuang karena asik dengan handphone. Bisa mempengaruhi ke Dudin, tempat saya. bisa juga ya. Oke. Pengalihan isu terhadap isu yang lain gitu ya. Jadi hoax itu digunakan untuk mengalih isu. Betul. Nah kemudian dampak negatif yang lain dari hoax itu adalah adanya penipuan publik ya. Penipuan publik. Jadi ya contohnya tadi itu yang menyebarkan informasi tentang apa misalnya sehingga uang orang itu jadi hilang dan lain sebagainya ya. Keempat itu adalah memunculkan yang namanya kepanikan ya, kepanikan publik, panik karena ada informasi tertentu kan, misalkan informasi tentang PSBB misalnya ya. Ya. PSBB sehingga pada saat PSBB itu kan orang tidak bisa kemana-mana kan, dilarang katanya ya, harus berada di
di rumah saja informasinya. Nah, sehingga menimbulkan yang namanya apa? Kepanikan publik kan? Ya, betul. Kepanikan publik, orang menjadi panik buying, Iya. panik belanja macam-macam gitu ya. Macam yang seharusnya tidak perlu beli gitu karena kepanikan tadi karena informasi yang miss tentang Iya. PSBB dan lain sebagainya. Betul, yang nggak jelas disampaikannya ya Pak ya. Iya. Nah itu kira-kira ya dampak dari munculnya apa namanya itu hoax tadi itu. Jadi memunculkan kepanikan, kemudian menjadi ajang juga untuk kepentingan bisnis ya, penipuan publik tadi, kemudian pengalihan isu-isu tertentu. Betul banget. Isu yang sebenarnya harus diangkat itu tidak jadi. Dan juga yang paling penting itu adalah ketika hoax itu terjadi maka membuang-buang waktu atau uang. Nah itu mungkin ini ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan. Tadi tanggapan dulu dari Bu Yulia Herina. Terima kasih Pak Imaduddin, Magister of Art yang terhormat, katanya begitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak. Dari Wara Jamri atau ini Muna Pak, alumni ya. Bagaimana cara kita menegur teman yang kita curigai berita yang disebarkan oleh dia itu adalah berita hoax, sedangkan kita sendiri belum tahu juga kebenarannya gitu loh. Jadi ini ragu-ragu nih, ada indikasi temennya itu menebarkan berita hoax, gimana cara negurnya? Silakan Pak. Cara menegurnya ya ditegur saja langsung kan. Asertif aja gitu ya Pak ya. Asertif, iya, katakan saja, informasi yang kamu berikan itu salah, baiknya kamu tidak menyebarkan itu. Nah, cuma menegurnya itu beretika juga ya, tidak kita menegurnya di ruang publik, misalnya dia di WA group gitu ya. Ya jangan juga kita tegur dia di WA group kan. Betul. Di WA group, ya japri saja, katakan bahwa ini kemungkinan salah, ini faktanya yang sebenarnya seperti ini seharusnya, misalnya ya. Betul. Sehingga teman kita itu tidak merasa tersinggung kan. Jadi kalau ditanya ya ditegur saja. Artinya menegurnya dengan baik-baik tadi, beretika tadi ya. Betul banget. Nah, the last question nih Pak. Dari Wafa Yuzaina. Kan untuk sanksi pelaku penyebar hoax itu bisa berupa pidana dan klarifikasi. Nah, untuk klarifikasi sangat mudah dilakukan sehingga dari pelaku sendiri tidak ada efek jerak. Gimana tuh Pak menurut tanggapan Pian? Gitu katanya. Ya memang harusnya ada efek jeraknya ya. Sanksi sosial? Ini jawabannya ya sanksi sosial misalnya ya, atau saya berupa pidana dan klarifikasi. Ya klarifikasi pun kalau dilakukan dengan tepat sebenarnya bisa saja membuat orang jera kan. Ya, tuh. Misalkan disampaikan di ruang publik misalnya ya. Kemudian dipanggil, misalkan kalau dia remaja dipanggil orang tuanya, kemudian diberi sanksi sosial dan lain sebagainya, itu bisa saja memberikan efek jerah, tidak mesti harus melalui sanksi pidana ya. Betul banget. Ya. Oke. Ada komen dari Wara Jamri atau Muna tadi. Siap, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke, dengan demikian saudara sekalian, kita sudah melakukan sharing section bersama Bapak Imaduddin MA. Tidak hanya beliau sebagai dosen psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, beliau juga sekretaris jurusan Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Beliau juga sebagai peneliti dan pemerhati psikologi sosial. Nah, untuk terakhir nih Pak, tolong closing statement-nya untuk kami semua. Karena ini nanti akan dimasukin ke YouTube dan akan dibagikan ke masyarakat di sekitar kita.
Nah, kok habis kata Bu Yulia Herina. Iya Bu, beliau request 10 menit lebih cepat. Harusnya tuh 60 menit ya. Beliau nih gimana coba? Kita lobby ya, siapa tahu bisa. Closing statementnya 10 menit boleh Pak. Waktu dan tempat untuk Anda. Silakan. Ya, makasih Ibu Santi ya. Pertama saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Sinergi Consulting ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan materi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Tuh. ini menjadi ladang amal untuk teman-teman di Sinergi Consulting dan juga tidak berhenti sampai di sini. Nah, nanti ada terobosan-terobosan lagi yang lebih baik ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan materi. Ya. Saya hanya mengingatkan saja mengenai apa yang saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa hoax itu adalah berita bohong ya. Dan juga saya terpentik dengan kata-kata dari Rizal tadi itu ya, stop di kita ya. Di kita. Stop di kita. Stop di kita. Bukan stop di kita ya, bukan stop di kita. Yo, stop di kita. Betul banget. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan 3M tadi itu. 3M ya. Memeriksa, menahan diri, dan menyebarkan informasi yang positif ya. Kalau kita konsisten dengan 3M ini, maka insya Allah hoax itu akan segera lalu ya. Betul. Lalu. Nah, sebenarnya ya itu mungkin closing statement untuk materi kita hari ini. Oke. Nah, kalau untuk Pak Imad nggak cukup closing statement, harus ada quotes-nya. Karena hanya Pak Imad ini satu-satunya dosen di psikologi Islam ya yang selalu memberikan quotes-quotes indah ya. Mari kita dengarkan quotes dari beliau. Silakan Pak. Apa ya? Ada Bu Azizah juga. Bu Azizah baru masuk tuh Pak. Masa udah mau selesai aja Pak? 5 menit lagi deh. Quotes-nya Pak. Karena nggak mudah ya Pak ya. Bener-bener stop di kita tuh kadang sesuatu yang aduh gitu loh. Apalagi kan kebutuhan eksistensi, kebutuhan ingin memberikan. Tadinya kita nggak tahu misalnya itu beritanya hoax. Padahal maksud kita tuh untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Mana kita tahu gitu. Makanya tadi tips-tips dari Pak Imadudin itu keren banget ya. Silakan Pak. Ya, betul. Ya, itu Quotes-nya. stop di kita. Hoax stop di kita. Hoax stop di kita. Gitu aja quotes-nya dari Bapak. Ya. Oke, dan tolong Ya, Pak beri nasihat ke kita. Dengan konsisten. Kalau dikerjakan dengan konsisten, Insya Allah hoaxnya akan berhenti. Kalau dikerjakan dengan konsisten, maka hoax ini akan berhenti. Oke, jadi kita tetap optimis gitu ya Pak ya, bahwa hoax ini bisa dihentikan gitu ya Pak ya. Ya. Betul? Oke, sekarang kita foto dulu Pak. Boleh disesuaikan posisi duduknya, kita akan foto